Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menghirapi, dengan semangat menanti kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jadi diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus kau menjadi. Dengan semangat kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, semangat sekali nih untuk memuji serta mendengarkan firman Tuhan. Walaupun masih beribadah online di rumah, tetapi kita harus tetap sungguh-sungguh dan semangat ya adik-adik. Sebelum kita memuji dan mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita siapkan kidung ceria, Alkitab, dan persembahannya ya. Oke, kalau sudah disiapkan, sekarang kita akan saat teduh. Saat teduh dimulai. Sekarang kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Sebelum kita akan memulai ibadah ini, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami masih beribadah di rumah bersama-sama. Ya Tuhan, pimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir agar ibadah kami berjalan dengan baik. Berkati juga adik-adik layan dan kakak-kakak layan di rumah agar selalu sehat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita membaca Mazmur, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 17, Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil
Sekarang kita akan membaca Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Demikian pembacaan Mazmur. Sebelum kita mendengarkan firman, mari sama-sama kita bernyanyi dari Kidung Ceria 214, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Adik-adik terkasih, tiba saatnya kita memasuki pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, minta tolong adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya masing-masing. Lalu, disiapkan pembacaan firman Tuhan hari ini yang terambil dari Perjanjian Baru, Kitab Ibrani pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai dengan ke-4. Untuk adik kelas kecil dan tanggung, kalian bisa sendiri mencarinya ya. Sedangkan untuk adik yang TK, bisa dibantu oleh mama dan papanya. Untuk dibukakan Alkitabnya dari Perjanjian Baru, Kitab Ibrani yang pasal pertama, ayat yang 1 sampai dengan ke-4. Jika sudah menemukannya, bisa dibiarkan saja Alkitabnya terbuka dan kita mau menyiapkan hati untuk berdoa. Mohon kiranya Tuhan dapat membimbing kita dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh berjumpa lagi dalam ibadah online, dan kami bersuka cita ketika kami boleh mendapati firman-Mu Tuhan, dan kami boleh mendengar cerita firman-Mu Tuhan. Biarlah itu selalu menyukakan hati kami, dan dari pembacaan firman Tuhan nanti kami boleh semakin dikuatkan dalam menjalani hari lepas hari kami, dan kami dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang taat kepadamu Tuhan. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Surat kepada orang Ibrani. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Kakak mau mengulangi lagi ya pembacaan firman Tuhan hari ini. Terambil dari Ibrani pertama ayat yang 1 sampai dengan ke-4. Ingat ya, bacaan firman Tuhan hari ini Ibrani 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-4. Jika adik-adik perhatikan, di dalam bacaan firman Tuhan ini ada 2 zaman yang disebut, yaitu zaman dahulu dan zaman akhir.
bicaranya masih sama tentang Allah. Namun, perantaranya yang berbeda. Adik-adik tahu di mana bedanya? Kalau zaman dulu, Allah berbicaranya melalui nabi-nabi. Zaman akhir yang tertulis dalam bacaan hari ini, Allah berbicaranya melalui Yesus sebagai perantaranya. Zaman akhir di sini maksudnya adalah semakin dekatnya penggenapan pekerjaan Allah dalam hal menyelamatkan manusia ya. Jadi tidak selalu zaman akhir itu seperti hari kiamat, tidak selalu seperti itu. Ya, namun semakin ke sini kita bisa melihat dan kita bisa memperhatikan bahwa pekerjaan Allah makin terlihat untuk menyelamatkan manusia. Terlebih kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus nyata mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, kalau Allah berbicara melalui Yesus, kenapa sih kok Yesus? Bahkan Tuhan Yesus Kristus sendiri pun telah ditetapkan oleh Allah sebagai yang berhak menerima segala yang ada di dunia ini. Kok bisa ya? Ya bisa dong. Karena Yesus patuh pada Allah. Saking patuhnya, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia. Tahu manusia yang berdosa. Ya, jadi sikap patuhnya Yesus itu selalu terlihat dengan seringnya bentuk kasih sayang dari Yesus kepada murid-muridnya, juga kepada anak-anak kecil, dan orang-orang yang Tuhan Yesus jumpai. Nyata bahwa Tuhan Yesus itu ada dalam kehidupan manusia dari dulu sampai sekarang. Pasti adik-adik juga merasakan hal itu. Nah, kehadiran Tuhan Yesus dalam dunia seharusnya bisa menjadi teladan buat adik-adik bahwa sikap patuhnya dengan mengasihi manusia itu dapat kita contoh. Seperti apa ya, Kak? Seperti gini deh contohnya. Kalau adik-adik sendiri punya banyak teman gak? Di sekolah punya teman? Pasti punya dong ya. Kalau di IMPA juga pasti punya banyak teman juga. Masih ingat nama teman-temannya? Coba diingat-ingat. Teman-teman di IMPA deh. Masih ingat? Nah, pasti masih ingat tentunya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kepatuhan adik-adik kepada Allah. Sama seperti Tuhan Yesus patuh pada Allahnya dengan menunjukkan sikap saling mengasihi. Tuhan Yesus senang loh kalau adik-adik punya banyak teman. Karena dengan begitu, adik-adik menunjukkan rasa kasih sayang seperti yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada manusia. Bentuk sikap patuhnya Tuhan Yesus kepada Allah. Begitu juga dengan adik-adik patuh kepada Yesus yang menjadi perantaraan daripada Allah. Nah, ada lagi satu bentuk kepatuhannya Tuhan Yesus kepada Allah, yaitu bahwa Tuhan Yesus juga berdoa loh kepada Allah. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah
adik-adik juga rajin berdoa? Kakak berharap adik-adik pun juga dapat menunjukkan sikap patuh yang kedua, yaitu dengan rajin berdoa kepada Allah. Melalui bacaan firman Tuhan hari ini, kakak berharap adik-adik semakin giat memiliki sikap mengasihi dan rajin berdoa dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Semoga firman Tuhan ini memberkati adik-adik. Untuk aktivitas anak TK, anak kecil dan anak tanggung, adik-adik membuat video ucapan selamat ulang tahun untuk Oma Opa karena merayakan ulang tahun Pelkat PKLU. Untuk pengumpulan tugasnya, adik-adik bisa share video kalian di grup forum orang tua Pelkat PA GPIB Samaria ya. Untuk merespon firman Tuhan, mari sama-sama kita bernyanyi dari Kidung Ceria 203, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menyerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyintak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyintak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyintak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyintak yang terlelap. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia khususnya. Biarlah gereja semakin berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang dalam pemberitaan Injil, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati juga para hamba-hamba Tuhan dalam pelebaran kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa dan negara kami, negara Indonesia. Jauhkanlah COVID-19, jagalah Pak Presiden dan pemerintahnya, dan aku berdoa untuk orang sakit yang di rumah sakit, sembuhkan, biar mereka bisa berkumpul lagi kepada keluarganya, ya Tuhan Yesus yang baik. Dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memanjatkan doa untuk kedua orang tua kami. Kami mohon berilah mereka kesehatan yang maksimal serta umur yang panjang untuk setiap terus memuji serta memuliakan nama-Mu. Tak lupa juga berikanlah mereka perlindungan, kuatkanlah serta teguhkan hati mereka sehari-harinya. Ampuni segala kesalahan mereka dan biarkan hanya sukacita dari-Mu saja yang menyelimuti hari-hari mereka, serta biarkan doa
berlas namamu serta iman kepada kasih setiamu yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami agar selalu diberkati Tuhan. Semoga pandemi COVID-19 cepat berakhir. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden serta bawahannya. Berkatilah mereka dalam pekerjaannya. Ya Tuhan, inilah doa kami, dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau Bapa yang sangat baik pada kami. Kami mau bawa doa-doa kami hari ini kepadamu. Dan kami mau mengimani setiap doa kami di dalam nama Yesus. Engkau mendengarkan dan Engkau mengabulkan menurut kehendak kasih-Mu. Dan kami bawa seluruh doa kami hanya di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa. Dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Untuk persembahan adik-adik, adik-adik bisa gabungkan persembahan adik-adik bersama mama dan papa kalian untuk ditransfer di rekening GPIB Samaria atau disetor langsung ke kantor sekretariat. Sekarang kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekarang mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami berdoa untuk persembahan ini. Terima kasih atas berkat-Mu untuk kami setiap harinya, atas rezeki yang Kau limpahkan kepada kami. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini, agar persembahan ini bisa menjadi berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari sama-sama kita bernyanyi dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta Engkau. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari ini. Dalam ibadah online kami hari ini, ada sukacita dalam pujian-pujian kami kepadamu. Ada pengharapan dalam firman-Mu yang menghadirkan Yesus Putra-Mu menjadi penolong dan menyelamatkan kami. Sehingga hari ini dan selamanya, kami tetap hidup, kuat dan sehat, serta selalu melakukan kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami kepada sesama dalam hari-hari kami ke depan. Inilah doa kami, jadilah menurut kehendak-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.